Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat siang semuanya. Akhirnya kembali lagi kita bersama Exabytes Developer Club. Setelah beberapa bulan nih ya rehat sebentar, Exabytes Developer Clubnya akhirnya sekarang kembali lagi. Dan hari ini juga dengan pembahasan yang menarik, masih cukup relevan juga loh ya dengan apa yang terjadi di akhir-akhir ini. Dan tentunya dengan pembicara yang sangat-sangat cantik, sangat menarik. Dan mungkin teman-teman udah tahu ya siapa dia. Ada yang mungkin ngikutin di Instagram nih, karena beliau juga seorang content creator yang selalu membagikan konten-konten edukatif khususnya tentang keamanan. Wah, keamanan seperti apa ya? Nanti coba kita bahas bersama speaker kita hari ini, Mbak Diva Afi, seorang cyber security storyteller yang akan membahas hari ini Preserving Personal Data Protection in the Era of AI. Salam kenal, aku Melinda dari Exabytes yang akan bantu acara hari ini. Teman-teman yang belum gabung, diajak dulu yuk, boleh dikasih link pendaftarannya yang belum, sudah ada di kolom chat tadi ya. Boleh di-share ke yang belum bergabung atau yang juga sudah sempat daftar tapi belum gabung, boleh diingatkan nih kalau sekarang acaranya sudah mulai. Jadi bisa langsung gabung sekarang. Boleh disapa-sapa dulu, ini teman-teman dari mana aja nih? Kita boleh berkenalan dulu yuk di kolom chat. Ada yang mungkin dari luar Jakarta atau dari Jakarta sendiri. Gimana cuacanya, masih panas banget 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 atau ada yang udah mulai kena hujan? Kemarin sih di sini sudah mulai ada hujan-hujannya dikit ya, alhamdulillah, jadi sedikit adem gitu. Di daerah teman-teman gimana nih? Boleh sambil cerita-cerita ya. Jogja, hai Jogja, Batam, Medan, Cirebon. Ih, seru sekali nih, ramai. Dari mana lagi teman-teman? Ada yang oh, oke, Pekanbaru Riau udah hujan 3 hari, mantap. Semoga hujan lagi ya Bu atau Bapak ya, biar makin adem. Tapi semoga juga tidak membahayakan, tidak banjir dan ada bencana lainnya. Amin. Purbalingga. Oke, terus mana lagi? Madiun, Surabaya, Ketintang hadir. Seru sekali nih kita ketemu teman-teman dari berbagai daerah. Semoga semangat ya teman-teman, sudah makan siang, sudah menunaikan sholat zuhur atau sholat Jumat untuk teman-teman yang muslim, dan sudah siap untuk mengikuti acara hari ini. Oke, nanti boleh sambil teman-teman bersapa-sapa di sini, nanti juga boleh bisa berkenalan juga dengan teman-teman yang lainnya. Mungkin ada yang sesama developer juga nih. Siapa tahu ya bisa kolaborasi atau bisa bekerja sama, dipersilahkan. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas soal keamanan data pribadi. Nah teman-teman pernah nggak sih punya pengalaman atau cerita tentang mungkin kayaknya data pribadinya dicolong atau suka ditelepon-telepon orang nggak jelas, tapi sebenarnya nggak tahu itu dari mana dapat data kita. Nah mungkin boleh di-sharing-sharing di sini nih. Siapa tahu nanti speaker kita hari ini bisa bantu teman-teman menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Untuk event ini tidak ada absensi khusus, tapi nanti di akhir acara akan ada link yang bisa teman-teman akses untuk mendownload materi serta mengisi form untuk mendapatkan e-certificate ya. Tapi harus ikut sampai akhir acara. Oke, jangan lupa juga untuk follow sosial medianya Exabytes. Ada di Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok, dan lain-lain sebagainya. Supaya nggak ketinggalan informasi tentang produk, promo-promo, event-event juga khususnya, dan yang lain-lainnya. Dan juga nih, untuk teman-teman yang hadir hari ini, ada penawaran menarik nih dari Exabytes. Jering-jering-jering, ini dia. Jadi teman-teman yang hadir bisa banget mendapatkan paket bundling hosting cPanel plus SSL. Nih diskonnya coba dong, teman-teman lihat loh. 65 plus 25% loh teman-teman. Nggak nanggung-nanggung, juga nanti bisa dapat gratis domain. Jadi silahkan klik link yang ada di kolom chat atau di scan QR code-nya yang ada di layar ya. Khusus buat teman-teman yang datang hari ini aja. Dan selanjutnya, teman-teman yang juga interest di bidang marketing, digital marketing, terus mungkin tren-tren marketing terkini, atau mungkin sebenarnya juga bekerja di bidang marketing ya. Boleh banget untuk ikutan Marketing Fest 2023 dan be a rockstar marketer. Nah, teman-teman mungkin ada pernah ikutan Marketing Fest tahun lalu, tahun ini insya Allah kita akan adakan lagi di tanggal 29 November 2023, hari Rabu ya tepatnya, jam 10 pagi hingga jam 5 sore di Suhana Hall SCBD Jakarta. Nanti kita akan bahas mengenai tren AI dalam dunia marketing, terus juga strategi yang perlu dipersiapkan di tahun 2024 nanti itu seperti apa. Jadi, ayo diskusi bareng,
Dan juga teman-teman nanti bisa dapatkan berbagai manfaat lainnya seperti networking, limited merchandise dan giveaway nih ya, terbatas untuk teman-teman yang beruntung nanti di sana. Juga ada lunch dan cafe break juga. Jadi seru nih buat ngobrol-ngobrol mingle sambil makan-makan bareng. So silahkan untuk daftar dan mungkin klik link yang ada di kolom chat ya jika sudah ada, atau scan QR code yang ada di layar. Baik, dan teman-teman aku juga info bahwa nanti kita akan kasih saldo OVO loh untuk 2 pertanyaan terbaik. Jadi teman-teman nanti silakan bertanya ke pembicara kita melalui kolom Q&A sebanyak-banyaknya, semenarik mungkin, dan nanti akan dipilih untuk bisa mendapatkan saldo OVO senilai Rp50.000 untuk 2 orang saja. Baik, kalau gitu karena pembicara kita juga sudah siap pada hari ini dan sudah hadir, mari kita sapa yuk bareng-bareng. Halo Kak Afi, selamat siang. Sudah Halo, hadir kah? selamat siang. Suara aku Ah, jelas? oke, siap. Sudah jelas terdengar suaranya nih. Apa kabar Kak Afi? Baik-baik. Gimana Mbak? Baik juga, Alhamdulillah. Di sana masih panas banget atau gimana Mbak? Ya, lumayan lah di sini. Tapi semoga nggak ganggu acara kita ya. Bisa tetap semangat juga ya. Oke deh, karena di sini juga udah rame banget nih Alhamdulillah yang hadir. Jadi langsung aja ya Kak Afi, kita bisa mulai pembahasan hari ini mengenai preserving personal data protection in the era of AI. Silahkan Kak Afi. Oke, makasih ya Mbak Meli atas kesempatannya. Ini aku langsung setting aja kali ya. Ya, silahkan. Well, kakak-kakak, karena waktunya sebentar ya, cuma 30 menit, kita langsung masuk ke materinya aja ya buat mempersingkat. Jadi hari ini kita bakal bahas beberapa hal terkait data privacy dan di era artificial intelligence. Kenalin, nama aku Dita, biasanya teman-teman manggilnya aku Afi. Aku dikit cerita pas, sorry, sorry. Oke, sedikit cerita background aku sebelumnya. Jadi aku di cyber security itu memang uh, apa namanya, aku backgroundnya memang non tech, tapi memang aku sering engage ya sama komunitas. Dulu aku di tahun 2021 ke 2022 aku pernah punya startup juga di bidang cyber security namanya Cybertrend. Itu adalah startup yang memang menangani pelatihan di bidang security, terutama offensive security. Terus kemudian aku suka juga ya ngadain event, ikut event. Ya tujuannya itu karena kita di cyber security memang sangat relate sama komunitas. Jadi ya itu tempat yang bagus sih kalau buat belajar gitu. Dan sekarang yang lagi aktif aku jalani adalah memang aku sering buat konten di Instagram dan di TikTok buat membagikan tips keamanan siber dan data privacy juga gitu. Sebelumnya kita review singkat ya, um, sejarah terkait artificial intelligence itu kayak gimana sih sebenarnya. Sebenarnya artificial intelligence udah lama ya, udah lama banget. Bukan cuma tentang chat GPT yang baru booming sekarang, itu udah lama banget dari tahun 1950-an konsepnya itu udah ada. Kalau misalkan kakak pernah tahu Alan Turing, dia itu math dan computer scientist yang waktu itu memang menciptakan mesin Turing namanya ya, buat membaca mesin Enigma. Mesin Enigma itu uh, simpelnya dia mesin enkripsi pada zaman itu ya, buat pas perang dunia dua, pas Jerman melakukan peperangan gitu. Jadi biar nggak bisa dibaca percakapannya, jadi mereka menggunakan mesin Enigma itu. Terus di tahun sekitaran tahun 1990 sampai 1960 juga itu awal-awal programming awal. Lalu di tahun 80-an itu memang mulai apa namanya, mulai bangkit lagi tuh yang namanya neural network. Nah, itu adalah salah satu konsep gimana caranya suatu komputer itu bisa berpikir dan memahami data seperti layaknya kita gitu, manusia. Jadi memang terinspirasi dari jaringan saraf otak manusia gitu, namanya neural network kayak gitu. Sama juga di tahun ini juga banyak banget project AI, tapi banyak juga yang gagal, makanya disebut AI winter waktu itu. Terus di 2000, tahun 2000-an sampai sekarang barulah kita mengenal yang namanya artificial intelligence modern.
modern AI revolution. Gitu. Dan pertama kali AI itu dicetuskan itu waktu ada salah satu profesor dari MIT namanya John McCarthy di salah satu conference di Dartmouth itu dia mengemukakan bahwa artificial intelligence itu adalah salah satu uh, ya kalau diartikan ke bahasa Indonesia kecerdasan buatan ya gimana caranya kita bisa membuat manusia komputer itu secerdas manusia gitu salah satunya kecerdasan bahasa terus penglihatan gitu ya vision terus kemudian problem solving atau decision maker nah itu sampai jadi karena AI ini memang terinspirasi dari manusia semuanya berhubungan sama ketiga ini data proses otomasi sama machine learning kayak gitu. Kita sebagai manusia juga pasti perlu data gitu ya, perlu belajar, perlu pengetahuan, perlu proses berpikir juga. Makanya AI itu nggak jauh-jauh dari yang namanya data gitu. Dari kalau nggak ada data nggak bisa jalan kayak gitu kan. Dan kelebihannya memang mereka bisa diotomasi dan mereka bisa belajar dari data-data yang kita berikan kayak gitu. Nah, dari aku sebut data aja, AI nggak bisa jalan tanpa adanya data, itu udah menunjukkan banget bahwa apa namanya itu terkait banget sama privasi kita gitu. Jadi gimana sih AI itu bisa berdampak sama data dan privasi kita? Menurut aku jawabannya ya AI memang memberikan kita kemudahan gitu kan, tapi sebagai gantinya kita gantian memberikan dia data biar bisa jalan fungsionalitasnya kayak gitu kan. Tapi di ranah keamanan siber, AI ini mungkin secara nggak langsung ya, dia nggak langsung mengancam data privasi kita atau privasi kita, tapi itu membuat para kriminal di luar sana itu dengan mudah banget, jadi lebih mudah lagi buat mencuri data kita dan juga meretas keamanan kita kayak gitu. Jadi bukan masalah tentang AI-nya, tapi siapa yang menggunakan itu dan bagaimana dia menggunakan itu kayak gitu. Tapi kadang juga AI juga selain dari hackernya, kita juga kadang nggak tahu cara makainya gitu. Maksudnya kita nggak tahu rulesnya, nggak tahu aturannya, tapi kita asal pakai, makanya kadang terjadi kebocoran data kayak gitu. Dan ada yang pernah bilang ketika kita uh, terhubung ke internet itu nggak ada lagi privasi gitu, nggak ada jaminan privasi gitu. Jadi uh, emang benar gitu kita kalau udah terhubung yang namanya internet kita memang gak ada privasi bedanya kita cuma beda level privasinya kayak gitu kan nah um, ini contoh AI ya di kehidupan sehari-hari bukan cuma chat GPT itu mungkin salah satu contoh advance penerapannya ya penerapan yang cukup terlihat dan sekarang juga lagi rame. Tapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari udah ada penerapannya. Salah satunya itu ada di social media recommendation. Kakak pasti pernah kalau misalkan um, ke sosmed gitu kan, kemudian ngeliatin beberapa konten. Nah, di sini salah satunya di berandaku juga aku memang kalau misalkan kakak lihat di sini banyak banget konten terkait fashion dengan gaya old money kayak gitu. Karena aku memang sering ngeliatin terkait konten kayak gini kayak gitu. Jadi AI ini ngebaca preferensi atau seberapa sering sih kita ngabisin waktu di sebuah konten gitu. Dan dia itu belajar bahwa oh berarti itu loh yang uh, kamu suka karena kamu um, apa namanya sering ngeliat konten-konten seperti ini. Makanya dia merekomendasikan itu ke Beranda gitu. Terus sama sama juga dengan iklan di TikTok sering ngeliat skincare juga. Nah, itu masuk apa namanya jadi masuk ke Beranda kayak gitu. Terus ada lagi di online dictionary. Jadi online dictionary ini banyak banget ya ininya apa namanya unsur AI-nya mulai dari ini yang mic. Kalau misalkan kakak apa namanya mau nge-transfer sesuatu biar lebih mudah, terus pakai scan scan pakai foto ya dokumen dokumen di scan nah itu kan bisa langsung ke translate ke convert jadi tulisan begitu juga dengan suara itu salah satu contoh penerapan AI terus kemudian ini salah satunya juga artificial intelligence untuk keamanan nama ini masuknya
threat detector ya. Ada yang namanya virustotal.com. Ini kakak bisa cari juga di Google. Jadi secara secara apa namanya di belakang layar virus total ini memang dia ngedeteksi um, file atau URL dan link-link apa namanya mendeteksi bahaya dari sebuah file dan URL itu gitu. Jadi dia ngegabungin beberapa data kurang lebih ada sekitar 70 database ya dari antivirus di apa namanya di seluruh dunia gitu ya. Dan ketika kakak nanti masukin ini apa namanya masukin sebuah file atau URL itu bisa kedeteksi di sini karena virus total ini bakal ngedeteksi um, ya dia ngedeteksi pola gitu ya, ngedeteksi pola dari input yang kakak kasih ke virus ini dan dia bakal nyocokin nih database-nya sama yang dia punya kayak gitu. Nah, jadi itu salah satu unsur AI-nya. Tapi kalau uh, kakak lihat di sini di bagian bawah ini ya, dia udah kasih peringatan jangan submit data pribadi gitu di sini karena otomatis kalau misalkan kita input sesuatu ke sini itu bakal ke-record sama apa namanya ke-record sama sistemnya mereka gitu dan itu bakal dijadikan sebagai referensi buat memperbaiki apa namanya future apa ya buat improvement layanannya mereka ke depannya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kakak input data pribadi nggak, wah itu udah ini sih bahaya sih bakal bisa itu udah apa nih kita nggak bisa kendaliin. Kalau misalnya kita mau hapus itu bakal susah gitu. Nah, terus ini artificial intelligence buat automasi. Salah satunya e-tilang. Kalau di kota-kota besar udah banyak ya, kayak di Jakarta, Bekasi, Bandung gitu. Ini udah banyak. Um, ini di satu sisi memang sangat bermanfaat ya. Kalau dulu memang banyak polisi ini ya ngejaga gitu ya buat operasi penilangan dan lain-lain. Tapi sekarang udah otomatis uh, kita jalan apa namanya berkendara gitu ya nggak pakai sabuk terus kecepatannya cepet banget itu bisa langsung terdeteksi bisa langsung direkam sama e-tilang ini pakai yang namanya ada yang namanya optical karakter recognition jadi OCR ini apa ya dia mengkonversi gambar jadi sebuah karakter atau huruf gitu nah ini yang biasanya nge-capture si plat nomor nomor platnya mobil atau motor kita kayak gitu. Terus dia juga bakal ngedeteksi juga terkait kecepatannya seperti apa. Kalau biasanya pakai ini sih, pakai pengenalan sensor, ada namanya pengenalan sensor. Terus dia matchingnya sama database-nya warga-warga gitu. Database-nya kita semua gitu, orang-orang warga negara gitu kan. Nah, di satu sisi ini sangat apa ya, sangat uh, nggak ribet buat prosedur penegakan hukum di satu sisi juga ya kita ganti jadi dengan privasi kita gitu kan jadi dipantau kalau misalkan ada orang dalam misalkan dari mereka atau ada hacker yang bisa nembus ke sistemnya mereka itu bahaya banget sih buat ini karena ini 24 jam kan di ini ya di pantaunya. Oke. Ini selanjutnya itu ada namanya bisnis email compromise. Jadi ada sebuah kasus hacker Indonesia dia ngebobol perusahaan Yunani Yunani. Nah dia tuh pinter banget ya um, berkelompok sekitar ada 7 orang. Ini dia ngerampok sekitar 113 miliar. Nah gimana sih mereka cara ngelakuinnya? Ini bisa dicari di internet juga sih. Tapi aku bakal jelasin singkat di sini. Jadi si hacker ini dia nyari di LinkedIn ada namanya OSIN. OSIN itu pengumpulan informasi gitu ya secara publik dan itu legal. Uh, dia nyari informasi terkait si bendaharanya OPAP Investment ini. OPAP Investment ini Onan ini bahasa Yunani ya, bahasa Yunani ini. Dan dia ngirimin spear phishing. Spear phishing itu kayak apa ya? Jadi kita berpura-pura jadi seseorang yang kenal sama si apa namanya si bendahara ini bisa jadi atasannya atau rekan kerjanya kayak gitu dan si bendaharanya ini
percaya dong. Nah, peer phishing ini biasanya dilakukan buat mencuri data pribadinya si bendahara ini gitu, atau meretas keamanannya. Alhasil emailnya perusahaannya dia, emailnya si bendaharanya ini yang buat kirim-kirim transaksi gitu kan, info dan lain-lain diambil alih sama hacker tanpa dia ketahui gitu. Dan si hackernya ini sempat mempelajari nih apa aja sih yang ada di dalam email itu, dan ditemukan invoice beberapa kali transaksi waktu itu. Akhirnya dia mempelajari dan kemudian dia um, bikin invoice palsu dan kirim ke PPF Banka. Ini kalau nggak salah itu salah satu suppliernya perusahaan OPAP Investment ini di Ceko gitu, di negara Ceko. Alhasil mereka berhasil tuh dapat uang transferan sekitar 113 miliar ke banknya mereka. Nah, ini banknya mereka mereka bikin satu CV palsu di Indo. Jadi aliran dananya itu masuk ke bank di Indo gitu. Dan alhasil kemarin ditangkap apa ya, waktu itu kalau nggak salah ditangkap di Malaysia gitu, bos sindikatnya gitu. Uh, Sebenarnya mereka ini nggak ada something yang menjelaskan bahwa pasti mereka menggunakan ChatGPT buat membuat spear phishing ini. Tapi yang mau aku tekankan di sini adalah spear phishing ini salah satu yang paling paling apa namanya perlu pengetahuan lebih dalam tentang si targetnya, karena kan dikhususkan gitu. Kalau phishing yang biasa kita dapatkan selama ini itu dia massal gitu, jadi nggak personalized, nggak dipersonalisasi. Nah, kalau ini memang harus kita apa namanya, kita pelajari banget target 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 serangannya kayak gitu. Yang mau ku tekankan di sini adalah salah satu kekurangan phishing itu mereka sering tipu gitu. Kalau misalkan kakak sering dapat pesan email atau di WhatsApp atau di IG, nah itu mereka sering tipu terus bahasanya kurang profesional, itu bakal kentara banget sih. Dan biasanya ChatGPT itu bisa bikin yang lebih apa ya, lebih profesional dan bahkan tanpa tipu kayak gitu. Uh, dan kemudian itu juga bisa digunain, disalahgunakan buat membuat malware. Kemarin aku sempat baca artikelnya, uh, ada salah satu solution apa ya, solution engineer ya dari sebuah perusahaan gitu. Dia sempat coba-coba bikin malware dan ada rumor yang mengatakan bahwa itu memang bisa gitu, hanya menggunakan ChatGPT itu bisa banget di mereka buat malware yang bahkan kemampuannya melebihi dari ketika mereka buat malware secara manual gitu. Terus kemudian ini dampak yang lainnya, sebenarnya kalau yang tadi kan butuh effort banget ya, butuh effort banget dan dilakukan beberapa orang gitu ya. Nah, ini bisa dilakuin bahkan tanpa perlu modal yang uh, se modal dan effort yang sebanyak itu gitu kan. Kita cuma cukup pelajari targetnya di internet, kita kita um, cari data-data digitalnya, jejak-jejak digitalnya, terus kemudian uh, bisa apa namanya, itu bisa dimanfaatkan dengan berbagai macam modus, dari deepfake ini ya, ada orang pakai AI buat niru suara anaknya, seakan-akan anaknya diculik kayak gitu ya. Tapi untungnya ini belum kena sih yang contoh kasus pertama ini. Terus kemarin yang lagi ramai juga ada pria Cina tipu video call deepfake juga, itu raib sampai sekitar 9,1 miliar, itu banyak banget. Dan terus yang selanjutnya ini juga yang agak susah di ini ya, ini banyak banget apa namanya, terkait pornografi, terutama targetnya anak-anak kayak gitu, diposting, diju- dijual ke uh, situs situs apa ya, aku pernah baca bahkan ada yang jual sampai ke situs NFT. Nah, itu bahaya banget sih kalau misalkan apa namanya, ini dibiarin gitu aja kayak gitu. Nah, tadi udah banyak banget ya ininya apa namanya, contoh kasus dan um, penyalahgunaannya gitu. Tapi sebenarnya data kita itu sebenarnya um, kita sebagai pemilik data tuh bisanya cuma mencegah gitu ya. Bisanya cuma mencegah, dan kadang kan kalau misalkan di internet kita sering pakai layanan ya, layanan dan yang lainnya, dan itu kita um,
kasih ke biasanya ke lembaga bisnis, terus kemudian pihak ketiga kayak gitu. Dan di sini kalau secara umum itu ada namanya data management. Data management itu uh, kita bagi lagi jadi tiga ya. Jadi kita sebagai pemilik data, data owner itu memang pihak yang punya data ya, kita pribadi, kakak-kakak semua di sini. Terus ada namanya data controller, itu adalah pihak yang memang dia memutuskan bahwa data ini bakal apa namanya tujuannya bakal dikemanain, digunain untuk apa dan bagaimana kayak gitu. Itu biasanya bisa perusahaan atau misalkan kita misalkan um, mau ngedaftar sebuah seminar kayak gini, itu salah satu kontrolernya juga. Terus kemudian kalau misalkan mau daftar sosmed atau situs, nah itu salah satu data controller juga, misalnya perusahaan atau uh, lembaga gitu. Terus kemudian ada data processor. Ini pihak-pihak yang dia memang ngeproses data itu, data personal data, tapi memang atas nama si data controller ini. Jadi contohnya mungkin kayak um, pihak ketiga gitu ya. Contohnya mungkin perusahaan cloud. Nah itu kan kalau misalkan kita mau nyimpen data itu kebanyakan sekarang udah berpindah ke cloud ya. Cloud perusahaan itu bisa jadi data prosesornya gitu. Nah, terus kemudian di information security, di cyber security itu ada namanya Triad. Triad. Tapi sebelum itu kita ini dulu ya, klik dulu. Kita tuh sebenarnya uh, banyak data yang kita miliki sebagai individual. Itu tipenya salah satunya itu ada PII. PII itu personal identify apa gitu ya. Tapi intinya ini adalah data-data yang secara langsung mendefinisikan dan mengenali kita gitu. Contohnya nama, terus alamat, terus email, phone number, terus tempat tanggal lahir, dan kemudian ada data medikal kayak histori penyakitnya kita apa, terus kemudian apa namanya, resep obat dan lain-lain. Terus ada finansial kayak credit card, debit card, finansial, kemudian ada education, education historinya kayak apa, sertifikat atau piagam dan lain-lain, dan kemudian ada kredensial atau um, apa namanya username, password, OTP itu masuk kredensial. Dan triad ini sebenarnya harus dipahami sama setiap orang yang uh, apa namanya punya kontrol di atas data gitu. Karena kita megang data orang kan, ngelindungin data orang. Pertama itu ada konfidensial. Ini aku jelasin singkat aja ya, karena ini agak cukup cukup take time buat dijelasin gitu. Pertama konfidensial, gimana caranya kita bisa bikin apa namanya data itu tetap privat gitu, tetap menjadi rahasia dan hanya boleh diakses sama orang-orang yang berkewenangan atau yang perlu aja gitu. Dan yang kedua itu ada integrity. Ini gimana caranya kita bisa memastikan bahwa data ini tuh secure, aman, dan itu konsisten, akurat, nggak nggak ada perubahan gitu kan. Kalau nggak ada perubahan di dalam data itu ya, kalau misalkan nama ya kita harus make sure ya itu memang apa namanya, kalau misalkan kita mau mindahin data dari satu satu tempat ke tempat yang lainnya, kita harus make sure itu sama, konsisten, nggak ada perubahan selama perjalanan pemindahannya gitu, proses pemindahannya. Terus kemudian availability, uh, ibaratnya ini adalah kita make sure bahwa um, ini bisa diakses gitu, bisa diakses sama pihak-pihak yang memang membutuhkan. Misalkan kalau customer itu biasanya ada kan kalau kakak pasti tahu server gitu ya, buat gimana caranya untuk sebuah bisnis bisa tetap jalan, misalkan ada down gitu kan. Nah itu bisa servernya bisa dialihkan ke server di daerah lain kayak gitu ya. Jadi operasional bisnisnya bisa tetap jalan kayak gitu. Terus kemudian uh, ini ya, kalau misalkan kita ada di ibarat um, kita pegang data orang, data customer atau data karyawan apapun itu, kita kita memang harus tanggung jawab ya sama data orang, karena um, salah satu halnya adalah 2022 kemarin bulan September itu
udah ada perlindungan data pribadi gitu ya, yang undang-undang PDP, perlindungan data pribadi itu udah disahin dan itu butuh sekitar masa transisinya ada 2 tahun. Jadi memang sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang berlomba-lomba buat membenahi dari struktur keamanannya juga kayak gitu. Efektifnya 2 tahun gitu ya. Jadi memang perlu diperhatiin, perlu diperhatiin banget nih terkait data yang kita pegang gitu ya. Terutama itu kan data orang gitu ya kan. Nanti ujungnya dampaknya ke mereka kayak gitu. Jadi kita sebagai orang pemegang data juga harus tanggung jawab nih. Yang pertama kalau misalkan kita memang punya bisnis itu kita harus transparan dan kita harus punya konsen. Kita memang biasanya kalau kakak-kakak kalau misalkan mau pakai layanan itu kan biasanya ada privacy policy-nya sama uh, term of service-nya. Nah itu biasanya kan dijelasin di situ tuh. Dan kalau misal sebelum kita ngumpulin data mereka, kita perlu uh, apa ya, persetujuan mereka gitu. Persetujuan bahwa dengan jelas kita tuh mau uh, mengumpulkan data mereka dan digunanya untuk ini, prosesnya seperti ini dan lain-lainnya gitu. Jadi user tahu nih bahwa data mereka bakal dikumpulin dan digunakan seperti apa kayak gitu. Terus kemudian kedua, sebisa mungkin uh, kita mengumpulkan data-data yang perlu-perlu aja ya gitu ya. Kalau misalkan nggak perlu-perlu banget, itu mending nggak usah karena pertama itu bisa resiko buat maintain itu lebih besar dan juga apa namanya resiko buat bocornya juga tuh lebih besar gitu kan. Sama security-nya. Jadi um, relate sama yang Sia tadi, kita uh, kalau misalkan nyimpen sesuatu gitu ya, let's say di cloud atau di G Drive gitu, itu tolong dibatasi aksesnya gitu. Kadang masih banyak banget orang yang dia open for public, padahal itu kan bisa bisa banget apa namanya dilihat orang lain yang memang bukan berkepentingan dan itu bisa jadi disalahgunakan kayak gitu. Dan kemudian um, data access and portability. Sebenarnya sebagai pemilik data itu kita memang punya hak ya, memang punya hak buat menghapus, mengubah dan meminta data kita yang sebuah bisnis atau lembaga punya kayak gitu. Jadi memang ada beberapa kemarin aku ketika mau menghapus jejak digital aku juga ketemu beberapa bisnis dan lembaga yang dia memang masih kurang aware sama apa namanya hak-hak ini, hak-hak konsumen, jadi masih belum terlalu di manage gitu. Biasanya kan ada ini ya, ada fitur penghapusan data gitu, penghapusan akun dan lain-lainnya di sebuah aplikasi atau website itu biasanya ada, tapi beberapa dari mereka memang biasanya manual juga kayak gitu. Terus kemudian training dan awareness. Gitu. Ini paling penting sih karena kenapa celah keamanan yang paling rawan dan paling susah di maintain itu sebenarnya manusianya kayak gitu. Jadi penting banget kalau misalkan di sebuah perusahaan itu staff itu harus diedukasi biar tahu nih kira-kira data apa namanya data privasi itu kayak gimana keamanan keamanan data kalian sendiri perusahaan dan juga customer gitu kan jangan sampai kayak yang tadi yang over investment kasusnya itu. Nah itu bisa jadi dia nggak aware sama yang namanya phishing dan lain-lain, makanya bisa kebobolan kayak gitu. Atau mungkin dia dia sempat berjejak digital apa kita kan nggak tahu ya detailnya kayak gitu. Jadi hati-hati sama apa namanya uh, awareness dari orang-orang yang ada di perusahaan gitu. Terus kemudian pertimbangkan selalu di setiap proses dan produk development itu terkait data privasi gitu ya. Dan pastiin juga kalau misalkan ada pihak ketiga, itu pastiin juga mereka memang memenuhi standar data proteksi yang ada di negara masing-masing gitu ya. Kan beda-beda tuh. Dan kemudian ini biasanya apa namanya nggak semua perusahaan ini sih compliance audit dan data retention tuh nggak semua perusahaan
apalagi yang small business ya itu kan baru mulai banget ya. Jadi mungkin belum belum sampai merhatiin ke ranah sana gitu. Tapi beberapa perusahaan besar sekarang memang udah mulai aware juga sih buat terkait pematuhan, audit dan data gitu. Data retention ini ibaratnya dia apa ya? em, Ibaratnya dia seberapa lama sih kita nyimpan sebuah data gitu di perusahaan dan itu tergantung dari em, peraturan di sana sama kebijakan perusahaannya sendiri gitu. Biasanya kan kita ngacunya pada sama GDPR Eropa ya kalau sekarang. Tapi tahu aku uh, itu beda-beda ya. Tiap data juga ada ini ada um, masa retensinya sendiri gitu. Kalau di bank salah satu contohnya itu di bank data bank itu 10 tahun baru di apa yang harus disimpan 10 tahun. Gunanya apa? Biar uh, ketika nanti ada kasus itu bisa memudahkan penyelidikan gitu, investigasi gitu. Gitu. Dan terakhir tips dari aku ya buat mengeprotek data privasi kita. Pertama, kalau kalau kita ngomongin tentang AI, itu kan sebenarnya gimana caranya kita menggunakan itu buat hal baik atau hal buruk gitu ya. Kalau aku sendiri kan biasanya kita males banget ya baca privacy policy kalau mau ngegunain sesuatu gitu, ngegunain layanan atau aplikasi kayak gitu. Dan ketika kita udah baca pun ya kadang meskipun ada yang kita kurang search, tapi kita kan butuh layanannya gitu kan. Jadi memang terpaksa buat disetujui kayak gitu. Pertama kalau aku personally aku biasanya pakai AI, pakai ChatGPT itu biasanya buat summarize atau ngeringkas isi konten highlight penting-pentingnya dari sebuah private policy itu apa. Jadi aku nggak ngebaca satu full apa namanya privacy policy mereka itu kan cukup makan waktu ya dan capek juga malas. Terus kemudian gunain namanya 2L2C. Nah ini aku sebenarnya istilahnya ada dua ya, 2L, 2L aja logik dan legal. Tapi aku tambahin cross check karena banyak banget yang apa namanya kayak yang tadi kasus OPAP investment itu kemungkinan dia nggak cross check dulu hanya hanya melalui email makanya langsung kebobolan kayak gitu langsung ditransfer kayak gitu. Kalau misalkan ada sesuatu yang nawarin kerjaan kah atau ada email kah atau ada pesan dari manapun itu coba dipikir dulu pakai logika apakah ini benar gitu. Dan apakah ini legal terus di cross juga gitu kalau misalkan ada perintah misalkan transfer uang atau apa itu di cross check kayak gitu. Kalau misalkan ada contoh lagi kalau misalkan di kehidupan sehari-hari misalkan kan banyak tuh ya di telepon terus ngaku-ngaku nyulik dan lain-lain. Itu coba pakai family safety code. Itu ibaratnya apa ya sebagai uh, kunci kita gitu enkripsi kita sendiri gitu di lingkungan keluarga biar kita mastiin bahwa yang emang bersangkutan itu emang iya benar itu adalah saudara atau keluarga kita gitu. Dan pastinya yang nyulik juga bakal bingung kan yang pelakunya kriminal juga bakal bingung gitu kan mau jawab apa. Nah itu artinya cross check gitu. Terus kemudian boleh boleh banget mulai sekarang di review jejak digitalnya di Google, di sosmed, dimanapun itu. Nah, salah satunya itu kalau aku sendiri biasanya kan dari kalau layanan-layanan yang udah lama nggak aku pakai, itu biasanya aku delete-deletin, aku hapus-hapusin. Biasanya kan ada fitur itu ya, ada beberapa bisnis yang nyediain fitur buat penghapusan akun dan data juga. Atau biasanya kita ngajuin gitu lewat email. Aku ada formatnya sih kalau misalkan nanti kakak tertarik, dari kalau nanti aku kasih format yang biasa aku pakai buat ngajuin penghapusan gitu. Terus kemudian kalau misalkan udah dihapus, nah biasanya kita masuk ke ini Google Remove Content. Jadi dia di sini ada linknya sih. Nanti boleh dicari aja di PDF-nya ya. Itu dia ngehapus apa namanya Google Search ya. Kalau misalkan kakak cari namanya masing-masing di Google, nah itu biasanya muncul kan namanya. Nah kalau misalkan
ada yang ditemukan data pribadi, nah itu bahaya. Jadi bisa mengajukan link-link yang udah yang link apa sorry link yang mau dihapus itu ke link ini gitu. Tapi dengan syarat yang dihapus itu emang udah terhapus dari sananya dari yang punya website gitu. Kalau belum terhapus itu nggak bisa, harus dihapus dulu. Terus kemudian sebenarnya agak males sih, kebanyakan orang yang agak males yang review rules dan terus kemudian nge-review privacy policy, nge-review ngebaca apa namanya how to dunia sebuah layanan itu males banget kebanyakan dari kita. Tapi ini penting, coba di review lagi gimana caranya suatu suatu tools itu bekerja kayak tadi virus total. Itu memang ada beberapa hal yang apa um, di beberapa tempat itu dia nggak menyatakan secara gamblang bahwa akan seperti ini seperti ini seperti ini, makanya kita harus rajin buat ngulik gitu. Terus review juga akses permissionnya, kalau misal akses permissionnya, dan um, kalau mau pakai aplikasi gitu ya, misalkan kalau misalkan aplikasinya itu terkait online dictionary, kalau tapi dia minta akses lokasi itu kan cukup mencurigakan ya. Sebenarnya ada sih beberapa aplikasi yang minta itu, tapi itu nggak perlu-perlu banget sih. Jadi aku biasanya matiin gitu. Aku selalu meminimalisir akses di aplikasi yang aku pakai juga gitu. Terus kemudian boleh pakai ini ya, AI atau tools-tools buat kalau misalkan ada link yang mencurigakan itu boleh pakai virus total sama URL scan.io kayak gitu. Itu bisa dipakai buat nge-review sebuah linknya tuh apakah memang link berbahaya atau tidak. Terus kemudian um, ini yang scramble code udah aku sempat mention tadi. Jangan lupa pakai encrypti buat ngunci apa namanya, ngunci file-file kita atau handphone atau device kita itu. Dan kemudian yang paling penting password kit dan multifactor authentication atau two factor authentication gitu. Maksudnya apa? Ya kalau sekarang kan kita sering banget ini ya, suka lupa password gitu ya. Biasanya kalau kita apa namanya ada yang nanya gimana sih cara bikin password yang kuat, jadi semakin panjang passwordnya semakin bagus sih, karena itu bisa bikin apa namanya bikin lebih susah ditebak kayak gitu. Tapi kan kalau panjang-panjang agak susah ya ingatnya. Kalau mau ya pakai password manager kayak gitu, atau bikin password yang apa ya namanya panjang, em, tapi masih satu kalimat yang apa namanya satu kalimat yang apa ya yang nggak make sense tapi panjang gitu. Misalkan aku pagar eh, dua lantai gitu, itu kan nggak make sense ya tapi panjang, tapi itu boleh diingat sebagai salah satu password utama. Jadi eh, bisa bisa apa ya, nanti belakangnya tinggal diubah tuh, apa namanya, karakter belakangnya itu bisa pakai tanda pagar, bisa pakai apa namanya, em, tanda tanda hashtag dan lain-lain itu dibedain bisa sebagai satu angka. Terus tolong dibedain ya, dibedain setiap akun itu dibedain. Tapi kalau nggak mau ribet pakai password manager aja kayak di Warden juga bisa gitu. Terus kemudian pakai watermark sama digital signature, karena sekarang tuh banyak banget. em, aku kemarin ada kasus gitu kan, temenku dia satu ini masih satu lingkaran pertemanan gitu kan. Tapi ada satu sisi di mana mereka konflik dan tanda tangannya dia itu dijadiin apa namanya dijadiin bumerang gitu. Jadi tanda tangannya dia personally kayak em, tulisan ini ya, tulisan tangan yang ini yang biasa gitu ya, pakai pakai pen di Google Docs gitu. Nah, kalau bisa boleh pakai digital signature. Biasanya tuh contohnya kayak Privy, Privy
Terus kemudian kalau misalkan kita mau ngirim data pribadi atau misalkan kayak KTP gitu ya, nah itu boleh pakai watermark karena one day kalau misalkan jaga-jaga kalau misalkan ada orang yang mau ngebocorin itu bisa kita bisa track. Jadi dia udah takut dulu nih mau ngebocorin karena bisa ke track dong siapa yang ngebocorin kayak gitu. Kalau misalkan KTP itu di watermark aja kayak apa ya? Contoh kita mau pinjol itu kita ini aja uh, kasih watermark kayak pinjol tanggal sekian terus sama siapa dan yang lain gitu. Dari mana? Nah itu boleh dipakai buat pencegahan gitu. Terakhir itu aja sih ya. Mungkin nanti di pertanyaan kita boleh diskusi lebih lanjut. Tapi karena pertanyaannya singkat ya, ya Mbak, 15 menit doang. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang jelas atau yang belum bisa aku jawab, kita bisa diskusi di DM atau di Instagram aku. Baik, terima kasih banyak Kak Afi untuk pembahasannya. Ini menarik sekali ya. Teman-teman juga kayaknya udah semakin melek nih terkait AI itu sendiri, juga terkait keamanan data di era AI ini nih yang serba canggih. Tadi juga ada yang komen nih Kak Afi di kolom chat terkait dia sempat ke event dan ada apa namanya face detector. Nah, itu berarti juga menggunakan AI ya Kak ya? Pakai face detector gitu. Face detector. Iya, biasanya dia uh, ya AI. Dia jadi dia ngenalin muka seseorang. Mhm. Kalau contoh simpelnya itu contoh apa ya? Ada tuh ada satu tools juga. Bentar ya, aku cari dulu. Oke, Lupa. it's okay. Teman-teman kalau ada pengalaman lain juga boleh nih diketik di kolom chat, mungkin yang terkait soal AI atau pengalaman terkait kebocoran data gitu. Siapa tahu bisa sharing di sini, boleh juga ditulis di kolom chat. Sambil nanti kita lihat juga nih udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Cukup banyak, terima kasih banyak teman-teman yang antusiasmenya, tepuk tangan dulu. Namun mungkin mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa diakomodir ya teman-teman ya karena keterbatasan waktu. Tapi tadi Kak Afi sudah boleh ya. Nah, kalau misalkan mau DM Kak Afi untuk bertanya lebih lanjut boleh ya Kak ya ke sosial medianya Kakak. Ya boleh di DM aja biar luasa gitu kan. Oh ya, Iya, boleh. aku tadi lanjutin yang tadi ya. Ya, Dia siap. tuh sebuah event yang face detector. Ya itu AI sih, AI. Terus ada lagi eh, ada tools yang aku pernah bikin konten juga namanya Time Eyes. Itu dia facial recognition. Mhm. Jadi dia gabungin beberapa muka orang buat mendeteksi bahwa orang itu apa namanya apa namanya dari tools itu dia ngedeteksi muka kita dan dia nyari di database mereka kira-kira ada di Google kah dan di website mana aja kayak gitu dan itu bisa dicoba sih tapi memang itu satu sisi lagi itu mengancam privasi juga sih jadi bijak-bijak aja pakai uh, dipakainya gitu ya jangan buat disalahgunakan tapi kalau Oke. kita review privasi kita bisa gitu itu salah satu tools OSINT juga. Baik, siap. Terima kasih Kak untuk tanggapannya. Mungkin teman-teman juga ngeh ya waktu kita di masa pandemi, setiap masuk ke tempat umum dan masih harus banget protokol, pas mau mendeteksi suhu, ada yang sudah canggih gitu ya, bisa mendeteksi pas kita masuk, itu sudah kelihatan suhu badan kita berapa. Itu juga mungkin termasuk dengan AI ya Kak ya, pada masa Ya, itu. mm, masuk masuk karena kemungkinan dia pakai apa namanya pakai ini sensor apa namanya sensor pengenalan sensor kayak gitu. Oh iya, betul. Oke, siap. Baik, thank you so much Kak Afi untuk tanggapannya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini ya. Aku bacakan beberapa. Yang pertama, nih ada, saya install Adobe AI. Apakah aman Kak? Ini kayaknya aman atau nggak aman relatif ya Kak. Kalau menurut Kak Afi gimana? Aman nggak aman itu sebenarnya tergantung kamu installnya di mana. Jadi Oke. kalau misalkan install di apa namanya di sumbernya langsung gitu ya kayak vendornya langsung di Adobe-nya langsung itu uh, bisa dibilang aman. Adapun kemungkinan nggak amannya itu kecil banget karena biasanya yang asal dari vendor pasti mereka mikirin juga kan usernya buat improve keamanannya mereka. Tapi kalau misalkan kamu install di software apa namanya website bajakan itu uh, nggak jamin aman. Justru kebanyakan memang nggak aman.
I see. Oke. Mungkin kakak yang tadi bertanya, Kak Chani Santang ya namanya kalau nggak salah. Mungkin boleh dilihat-lihat lagi keamanannya. Oke, siap. Lanjut lagi ada pertanyaan dari Andre. Bagaimana perkembangan AI di Indonesia khususnya untuk penyandang disabilitas? Apakah sudah membantu, Kak? Dan kalau sudah ada, AI apa saja yang merupakan hasil cipta anak bangsa di Indonesia? Wah, menarik sekali nih. Bagaimana menurut Kak Afi? Aku sebenarnya belum eksplor lebih jauh ya kalau misalkan AI disabilitas, tapi aku pernah lihat sih, aku lupa sumbernya di mana, tapi memang ada kemarin tuh aku sempat review juga ada alat yang dia memang eh, apa ya, dia bisa ngendaliin bergerak kayak gitu ya, kayak robot bergerak, tapi yang ngendaliin cuma pikiran kita kayak gitu. Tapi di satu sisi juga aku pernah lihat juga sih, sebenarnya banyak sih kalau alatnya ya. Salah satunya tuh ada ini apa namanya? em, em, apa ya kalau nggak salah? Eh, peng- sorry, bentar ya. Aku ini dulu. Oke, siap. Oke, kalau dari Kak Andre nih yang tadi bertanya, mungkin kakak udah ada pengalaman kah menemukan tools yang disabilitas friendly gitu, atau sudah pernah mendengarnya? Mungkin bisa di-sharing juga nih di kolom chat. Siapa tahu teman-teman yang lain juga jadi lebih aware. Oke, mungkin ini teman-teman yang masih belum bertanya, boleh juga ditulis dulu di kolom chat, nanti yang menarik bisa kita bahas juga. Oke. Oke, yang bertanya di kolom chat mungkin izin boleh dipindahkan pertanyaannya ke kolom Q&A ya, teman-teman, supaya bisa terkumpul semua di sana. Siap. Well, Gimana, Kak Afi? ya, sebenarnya banyak ya kalau misalkan dicari, tapi mungkin belum ramai di Indo. Tapi di luar Oke. udah lumayan ramai, udah banyak. Dan kalau misalkan kakak nonton ini, nonton drakor juga, itu ada di drakor startup. Itu kan dia memang ngebahas apa namanya, ada tema tentang AI. Jadi dia Oh iya. eh, ini apa namanya, nge-combine, mengkombinasikan em, image detector. Jadi dia memang mempelajari, misinya itu mempelajari tentang apa namanya, yang dilihat kayak scan, sama kayak yang fitur online dictionary yang kita scan scan ini scan eh, scan tulisan di gambar. Nah, Mhm. terus itu dikomunikasikan sama speech recognition atau pengenalan suara kayak gitu. Jadi buat yang nggak bisa ngelihat itu bisa pakai suara gitu. Begitu juga sebaliknya, buat yang nggak bisa ini dia pakai suara, terus dia dari visual kayak gitu. Jadi sebenarnya itu ada sih, cuman aku lupa toolsnya. Cuman nanti aku share ya, kalau misalkan ada penasaran aku share juga. Oke, siap. Thank you, Kak Afi, untuk jawabannya. Tadi ada dapat rekomendasi juga nih untuk drakor yang teman-teman mungkin bisa tonton dulu, tapi ternyata ada pembelajarannya kok di sana. Bukan cuma soal cinta-cintaan ya, drakor ya, tapi ternyata bisa relate sama perkembangan teknologi saat ini. Boleh banget tuh ditonton. Baik, kita lanjut lagi yuk. Ada pertanyaan. Em, Kak Afi, kalau misalkan menurut kakak ya, apakah kedepannya tuh bisa muncul AI buat pen test atau tidak nih, Kak? Oh wow, sebenarnya aku Pentas itu masuk salah satu offensive security ya. Jadi memang ini ya, buat yang belum tahu, Pentas itu salah satu bidang kerjaan juga di cyber security. Dia masuk ofensif, dia ibaratnya apa ya, hacker baik gitu ya, simpelnya. Nah, kalau Pentas sendiri sebenarnya eh, udah mulai bermunculan penerapan-penerapan AI di tools-tools pentest sih. Tapi kalau misalkan yang secara full ngegantiin pentester, I think masih butuh bantuan pentester sih, karena kan serangan itu dinamik ya. Kalau dari kita soal serangan dari hacker itu dinamik, dan mereka pasti ngegunain selain bot dia otak kreatif gitu ya. Jadi em, masih tetap masih tetap apa namanya, kalau ditanya tadi apakah bakal muncul AI buat tools pentest, itu bakal lebih ke arah membantu si pentester sih, buat
buat ngepentes sebuah web atau aplikasi kayak gitu. Oke, berarti tetap perlu pendampingan dari orangnya sendiri ya Kak, ahlinya sendiri. Ya, betul. Oke, siap. Alright, lanjut lagi. Masih ada waktu untuk beberapa pertanyaan. Mungkin ini juga agak umum sih Kak pertanyaannya. Aku penasaran kalau misalnya kita masukin data di suatu platform ya, mungkin platform untuk pinjaman modal atau hal-hal lain gitu ya. Nah, sebenarnya menurut Kakak, apakah sebaiknya kita tuh masukin data yang sebenar-benarnya tentang diri kita, atau sebenarnya bisa kayak dibohong-bohongin dikit, mungkin alamatnya nggak lengkap, nomor handphonenya bisa nomor handphone yang lama, atau seperti apa sih Kak baiknya supaya kita terhindar dari pencurian data pribadi? Tadi ini nanyanya terkait pinjol ya? Atau gimana? Ini ya. Kenapa Kak? Atau secara umum? Secara umum aja. Oh, secara umum ya. Hmm. Sebenarnya ya tergantung tergantung uh, kalian mau daftar untuk apa, kalian mau gunain layanan ini untuk apa, apakah semacam kalau misalkan pinjaman bank itu kan ya harus data asli kan ya, nggak mungkin kalau misalkan data palsu atau gimana nanti bakal masalah lagi ke depannya kayak gitu. Nah jadi tergantung apa, kalau misalkan memang data kesehatan, data finansial itu kan memang rawan gitu ya buat buat pinjaman uang ke bank atau Hmm. buat data data medikal atau kesehatan tuh rawan. Tapi kalau misalkan yang nggak penting-penting banget itu aku memang biasanya em, nggak penting tapi pengen coba gitu, nggak penting tapi Iya. pengen coba itu aku biasanya memang agak membelokkan data gitu, membelokkan data yang sebenarnya kayak gitu. Atau memang kalau misalkan kakak mau ini uh, bisa apa namanya bisa banget di em, bikin terpisah gitu, jadi kayak kita bikin email buat kerjaan terpisah, buat pribadi terpisah, buat verifikasi kayak di sosmed, di Hmm, betul sosmed-sosmed gitu betul. ya buat verifikasi OTP atau em, lainnya itu boleh terpisah gitu. Jadi itu bisa lebih terjaga lagi. Kalau aku biasanya ada yang namanya dummy email, dummy number, dummy account itu istilah buat sesuatu yang akun, nomor atau sesuatu yang dibuat sementara untuk tujuan tertentu gitu. Itu biasanya kalau misalkan aku explore sesuatu yang berbahaya, nah itu pakai dan email kayak gitu. Kalau misalkan ngunjungin situs yang agak ini, itu pakai dan email, dan akun kayak gitu. Jadi biar akun apa namanya data asliku nggak terserang gitu. Oke, menarik sekali tipsnya nih. Patut dicatat ya teman-teman. Boleh pakai dummy email, terus juga mungkin buat beberapa email ya. Jadi bisa di bisa dikelompokkan mungkin email-email untuk yang e-commerce atau untuk pekerjaan atau hal-hal lain supaya tidak terganggu. Menarik sekali. Thank you banget Kak Afi nih untuk tipsnya. Mungkin pertanyaan terakhir Kak Afi. Mohon maaf sekali lagi teman-teman jika ada pertanyaan yang belum bisa terjawab. Namun semoga berkenan juga untuk bisa bertanya ke Kak Afi lewat Instagram atau media sosial lainnya ya. Boleh colek Kak Afi di DM-nya. Oke, terakhir nih Kak. Jadi menurut Kakak bagaimana perkembangan AI ke depannya? Pekerjaan apa yang akan tren yang berhubungan dengan AI? Mungkin coba terkait cyber security ini apakah ada yang tren gitu Kak? Terkait AI ya. Sebenarnya kalau pengetahuanku kalau di cybersecurity sendiri AI ini dia lebih ngebantu ke perusahaan-perusahaan buat bisa mendeteksi ancaman buat lebih apa namanya lebih akurat lagi, lebih cepat lagi karena kan dia belajar ya, sistemnya Mm-mm. machine learning, pembelajaran mesin. Jadi banyak banget sekarang para vendor solution cyber security kayak buat perusahaan dia mempromosikan produknya gitu kan. Aku bahkan tiap hari hampir tiap hari dapat email dari beberapa perusahaan penyedia layanan kayak gitu. Jadi mereka sering menyelenggarain event. Kalau di cybersecurity itu nggak lepas-lepas dari event gitu, karena memang itu jalur apa namanya jalur penyaluran produknya mereka gitu. Kita event dan sekarang mulai banyak bermunculan sih apa namanya tools-tools buat um, apa namanya yang udah menerapkan AI di dalamnya kayak gitu, kayak threat detector gitu. Itu yang virus lokal itu, nah, itu salah satu perkembangan juga di cybersecurity dan itu udah cukup lama sih. Tapi kedepannya memang sepertinya bakal terus ini sih dari segi tools ya, tools buat mengimprove postur keamanannya perusahaan gitu.
Baik, terima kasih banyak Kak Afi atas jawabannya. Semoga sudah terjawab untuk tadi yang bertanya. Dan terima kasih teman-teman juga untuk yang bertanya tadi namun belum terjawab. Semoga bisa mengakomodir teman-teman yang tadi sudah penasaran juga ya, dibantu dengan Kak Afi tadi jawaban-jawabannya. Kak Afi, sebelum pergi mungkin boleh kita foto bersama dulu ya. Teman-teman juga boleh banget mengabadikan momen ini di screenshot, lalu diupdate ke sosial medianya masing-masing. Bisa di tag at exabytes_id, juga mungkin boleh tag ke Instagramnya Kak Afi, boleh? Boleh, boleh. At apa nih Kak nama Instagramnya? Mungkin boleh bantu di kolom chat. Nama username Instagram kakak supaya teman-teman juga nanti bisa Namanya sebenarnya share ke sama sih, followers. Diva Afi, kayak ini, Diva kayak nama Afi. putri ini. Oke. Boleh di search ya teman-teman at Diva Afi, terus nanti di tag juga Kak Afinya. Oke, kita foto dulu boleh ya Kak Afi ya. Oke, 3, 2, 1. Siap. Mungkin sekali lagi Kak Afi ada gaya andalan bersama teman-teman cyber security community-nya? Putri gimana ya? Nggak ada. Ini, ini aja Gini. deh, gini aja deh. Ladies. Oke. Siap, boleh ya. Ulang lagi. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih banyak Kak Afi untuk waktunya. Semoga sehat-sehat, semoga bermanfaat apa yang sudah Kakak sampaikan dan kita bisa bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Terima kasih Kakak. Silakan untuk meninggalkan panggung virtual. Oke, kakak-kakak, thank you ya. Sama-sama. Baik, teman-teman yang lain jangan kemana-mana dulu. Ini yang tadi udah nanya pasti nungguin kan. Kira-kira hari ini beruntung gak sih dapat saldo OVO? Jumat berkah kali ya buat teman-teman yang beruntung. Tapi tenang dulu, masih ada beberapa hal yang perlu aku informasikan. Aku ingatkan lagi teman-teman untuk jangan lupa follow sosial medianya Exabytes, ada di Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn dan lain-lain juga. TikTok juga ada tentunya. Boleh ya diikuti supaya teman-teman nanti gak ketinggalan informasi terkait produk, event-event atau mungkin konten-konten lucu yang bisa menghibur teman-teman. Coba langsung di-follow. Nah, teman-teman yang dari tadi udah ngikutin sampai hari ini sampai jam segini nih boleh banget mengisi link yang mungkin sudah ada di kolom chat. Nah, link ini bisa teman-teman akses untuk mendapatkan materi yang tadi disampaikan Kak Afi, juga untuk bisa mengisi form mendapatkan e-certificate. Oke, boleh ya, nanti kita langsung isi. Coba kita cek dulu, apakah sudah ada linknya? Boleh dibantu kakak-kakak Exabytes? Oke, siap. Nanti kalau sudah langsung diisi, langsung di-download materinya Kak Afi supaya bisa dibaca-baca lagi. Kemudian juga bisa langsung mengisi form untuk link e-certificate-nya. Jadi teman-teman bisa dapat e-certificate dari event ini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, teman-teman yang hari ini datang, kita kasih hadiah khusus, yaitu bisa ambil paket bundling hosting cPanel plus SSL. Diskonnya 65% plus 25% loh, teman-teman. Gede banget. Abis itu dapat gratis domain juga. Ya udah deh, langsung aja diambil. Scan QR code yang ada di layar, atau boleh mungkin ada link juga yang di kolom chat. Oke, oh belum ada linknya. Baik, sebentar. Kita tunggu dulu ya. Oke, sebelum aku lanjut lagi, kita tunggu dulu supaya teman-teman tidak terburu-buru. Baik, teman-teman Exabytes boleh dibantu ya. Oke, kita coba intip. Apakah sudah ready? Oke, ini lagi berdoa banyak kayaknya yang mau dapetin saldo OVO ya. Ingat-ingat. Tadi pertanyaannya boleh di screenshot dulu nih teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti udah dapat hadiahnya dan memang teman-teman sudah menang, akan kita minta tolong untuk kirim ke Instagram Exabytes, kemudian dilampirkan juga foto yang pertanyaan yang tadi disampaikan. Screenshot dulu boleh pertanyaan teman-teman yang tadi. Oke. Oke, sebentar. Untuk linknya kita bantu untuk share. Ini dia. Oke. Link untuk teman-teman mendapatkan e-certificate dan materi sudah ada. Boleh dicek. Langsung dibuka dulu, diklik dulu. Nah, habis itu link untuk bisa mengambil paket dari hosting cPanel plus SSL ini. Ini khusus buat teman-teman yang datang hari ini loh. Jadi langsung cus
Jangan sampai ragu, jangan sampai ketinggalan karena emang khusus buat teman-teman aja. Oke, boleh diklik sudah? Untuk link e-sertifikatnya juga aman ya, bisa diakses ya. Kalau ada kendala boleh silahkan info di kolom chat supaya kita bisa bantu. Baik, langsung kita lanjut lagi. Tuh teman-teman yang juga interest di bidang digital marketing atau juga sebenarnya bekerjanya di bidang digital marketing ya. Terus juga masih interest tentang AI nih, seperti yang tadi kita bahas sama Kak Afi. Hayo ikutan Marketing Fest 2023 dan be a rockstar marketer. Jadi nanti kita akan bahas mengenai AI lagi, sama kayak tadi, tapi nanti akan lebih spesifik terkait marketing dan juga strateginya untuk tahun 2024 itu seperti apa. Nah teman-teman ayo diskusi bareng di Suhana Hall SCBD Jakarta hari Rabu 29 November 2023 jam 10 pagi sampai jam 5 sore nih. Full day ya, kayaknya capek banget tapi tenang aja teman-teman karena bisa dapat ilmu banyak banget dari berbagai panelis dan speaker yang hebat seperti yang ada di layar tuh teman-teman. Mungkin ada yang notice siapa-siapa aja orang ini. Kemudian bisa dapat makan siang dan juga cafe break. Lalu tentunya networking juga loh teman-teman bersama teman-teman digital marketer yang lainnya. Dan juga ada limited merchandise dan giveaway. Kira-kira siapa juga tuh yang beruntung di hari itu. Masih cukup waktu untuk mendaftar. Silahkan klik link yang ada kolom chat atau scan QR code yang ada di layar. Silahkan. Kita tunggu ya kedatangan teman-teman di Suhana Hall SCBD tanggal 29 November 2023. Oke, dan yang tadi sudah nanya, kira-kira siapa yang menang? Jeng-jeng ayo berdoa, bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah dia pemenangnya. Selamat kepada Kak Andre Ganesa dan juga Kak Roni Raharjo. Tepuk tangan. Selamat ya Kak, sudah bertanya dan ternyata terpilih pertanyaannya nih untuk menjadi pemenang saldo OVO pada kesempatan kali ini. Silakan Kak Roni dan Kak Andre untuk DM miminnya Exabytes di Instagram ya, @exabytes_id. Di capture dulu tuh pertanyaan yang tadi disampaikan, terus juga tuliskan nama kakak, nomor OVO-nya. Kalau misalkan nggak punya OVO, nggak apa-apa, boleh pakai OVO kerabatnya atau saudara, tapi yang dipercaya ya, supaya nanti uangnya bisa ditransfer ke kakak tentunya. Lalu email kakak dan juga alamat domisili saat ini. Sekali lagi, Kak Roni dan Kak Andre, silakan untuk bisa kirim hasil screenshotan pertanyaan kakak tadi ke miminnya Exabytes di Instagram. Kemudian lampirkan nama, nomor OVO, email, serta alamat domisili kalian. Selamat sekali lagi. Teman-teman yang lain jangan kecewa, event Exabytes masih banyak, program-programnya Exabytes juga masih banyak. Di Instagram aja sering ada giveaway kan, Jumat Berkah. Siapa tahu itu jadi rezeki teman-teman. So, untuk hari ini terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti sampai jam 3 sore. Semoga banyak manfaat yang didapatkan dan tentunya kita bisa ketemu lagi di acara berikutnya. Baik, kalau gitu aku Melinda Dewi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pernahkah Anda bayangkan kekuatan di balik server website? Selamat datang di Exabyte, dunia hosting Anda. Memaksimalkan kecepatan akses website Anda. Perlindungan maksimal dari ancaman tak terduga. Menjamin ketersediaan data Anda. Kami siap membantu Anda setiap saat. Miliki hosting website berkekuatan tinggi, kunjungi website Exabyte sekarang.